Pertanyaannya kan tentu saja ini tuh idenya Tom Werner sendiri atau idenya Liverpool nih, atau cita-citanya FSG nih. Dia ngomong gini mewakili FSG apa enggak nih, gitu kan. Halo Indonesia, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita bertemu ya. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru dari Liverpool FC tentu saja. Jadi tidak perlu lama-lama, mari kita masuk ke berita pertama ya, yang mana adalah Andy Robertson ya guys ya, yang seperti yang kita sama-sama tahu Euro bentar lagi udah di depan mata ya kan. Akhir pekan ini Euro akan dimulai dan pertandingan pertamanya adalah timnya Robertson ini ya kan, Skotlandia, yang akan berhadapan lawan Jerman kalau nggak salah Sabtu jam 2 pagi gitu ya kan. Langsung aja komen di bawah ya kan kalau misalnya mau ada live reactionnya. Mantap sekali. Cuman memang lagi latihan kemarin Robertson ini terlihat dia terpincang-pincang ya keluar dari sesi latihan. Ya, dia semacam menceritakan apa yang dia rasakan dan segala macam ke staff ya kan, dan dibawa keluar gitu ya kan untuk mungkin melakukan pengecekan lebih lanjut gitu ya kan. Dan ini tentunya menjadi sebuah perhatian ya, karena memang sebagai tim yang akan main pertama ya kan di Euro, jadi ya diharapkan Robertson yang merupakan kapten juga ya kan, pemain Liverpool, itu bisa hadir di pertandingan pertama ya kan. Seterusnya gitu ya sampai akhir kompetisi kalau bisa gitu kan ya. Tapi memang update-nya beberapa jam kemudian kalau asisten pelatih ya, John Carver mengkonfirmasi kalau penarikan Robertson dari sesi latihan itu merupakan tindakan precaution ya, jadi tindakan pencegahan lah gitu ya. Dia mengatakan katanya Robertson akan kembali berlatih besok ya. Dia baik-baik saja, dia oke, dia baik-baik saja gitu ya. Jadi ini cuman precaution aja ya, karena kita juga sama ini sebenarnya lebih ke ini ya guys ya, lebih ke Robertson ini sering banget cedera. Dan cederanya itu dia alami ketika lagi main sama timnas gitu ya. Gue gak ngerti nih, apakah dia yang menggebu-gebu ketika dia main atau lagi membela timnas gitu ya, atau sesi latihannya gak berjalan dengan bagus apa gimana ya, sehingga dia akhirnya jadi cedera gitu ya. Gue gak tahu yang mana, tapi yang pasti ini jadi perhatian sih gitu ya. Yang mudah-mudahan aja sih ini benar-benar cuman precaution aja ya, cuman tindakan pencegahan aja lah gitu ya. Semoga aja ya Robertson bisa melangkah sejauh mungkin lah nanti di Euro gitu tentu saja. Gitu, kita berharapkan yang terbaik untuk left back kita yang satu ini ya kan, Kapten Andy Robertson. Mantap sekali. Buat teman-teman yang belum tahu ya, pemain Liverpool ada berapa sih yang main di Euro ya? Jadi terkonfirmasi nih, ada 10 ya total ya. Ini hampir satu tim sendiri ya. Ada 10 pemain yang akan main di Euro ya. Yang pertama adalah Andy Robertson tentu saja yang tadi kita omongin. Lalu kemudian Szoboszlai. Lalu kemudian ada Trent Alexander-Arnold dan juga Joe Gomez ya kan. Kemarin ada yang dikeluarin, bukan ditarik keluar ya, si Jarell Quansah ya, setahu gue itu ditarik keluar ya kan. Joe Gomez tau gue enggak ya, Joe Gomez enggak ya. Jarell Quansah sih yang ditarik keluar ya, seingat gue ya. Oh, Curtis Jones juga ya. Silakan ditulis di kolom komentar kalau misalnya Inggris main, kita akan live reaction apa enggak ya kan. Lalu kemudian Belanda ini juga keren nih. Belanda kita punya 3 pemain, ada Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch ya kan. Lalu kemudian Ibrahima Konate di Prancis akan main juga ya kan. Lalu kemudian ada Republik Republik Ceko. Vítězslav Jaros ya, ini kiper ya. Lalu terakhir ada Jota dari Portugal ya kan, tentu saja. Ada beberapa yang mungkin kita perlu catat ya terkait tanggal-tanggal penting ya selama musim panas ini ya kan, liburan musim panas. Ada transfer window, pramusim dan lain-lainnya. Yang pertama adalah transfer window akan dimulai tanggal 14 Juni ya kan. Dia akan berakhir di tanggal 30 Agustus. Jadi 2 bulanan lah ya, 2 bulanan ya, 1 bulan setengah lah ya. 1 bulan setengah. Lalu kemudian Juni 14-nya bentar lagi ya kan, barengan sama transfer window open juga, Euro 2024 akan dimulai. Jadi buat teman-teman, Bang, kabarin transfer window dong Bang, sampai segala macam. Gue sih cuma mau ngasih tahu, kayaknya nggak usah berharap banyak deh. Kayaknya jangan berharap banyak deh, karena
biasanya transfer window mulai akan aktif kalau misalnya internasional competition ya, kompetisi internasional selesai gitu ya. Untuk tim pemain-pemain utamanya, pemain-pemain bagus ya biasanya ya. Kalau pemain-pemain pinjaman ya mungkin bisa lah aktif lah ya. Tapi kalau pemain-pemain utamanya gue sih yakin mereka akan nunggu setelah Euro selesai. Lalu kemudian Euro sendiri akan habis di tanggal Juli 14 ya, 1 bulan. 18 Juni fixture Premier League juga akan dirilis ya. Nanti kita akan sama-sama lihat ya kan, lawan-lawan Liverpool ketemu MU kapan, Liverpool ketemu Arsenal kapan, City kapan ya kan. Biasanya tuh udah mulai ngecak-ngecak tuh ya kan. Peluangnya ya kan. Lalu kemudian tanggal 21 Juninya Copa America akan dimulai ya. Ini juga pemain-pemain Liverpool banyak nih, ada Alexis McAllister, Luis Diaz, Darwin Núñez dan juga Alisson ya. 4 pemain akan bertanding di Copa America yang akan berakhir di Juli 15. Rata-rata 15-16 ya, pertengahan Juli ya selesai ya kompetisi internasional. Arne Slot bilang ke Telegraph ya, nggak sih bukan dianya, Chris Bascombe yang memberi report via Telegraph ya. Dia bilang Arne Slot akan memulai pramusim lebih cepat kata dia ya, seminggu lebih cepat ya. Jadi dia akan memulai pramusim itu di 1 Juli ya kan, ketika Euro belum selesai. Copa America juga belum selesai ya kan. Jadi tapi dia udah dimulai lebih cepat karena bisa nyolong start lah buat pemain-pemain yang kagak ikutan gitu kan. Kayak tadi tuh Jadal Kwanza bisa nyolong start, Curtis Jones untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk persiapan musim baru kayak gitu-gitu guys ya. Dan juga aktivitas-aktivitas lainnya tentu saja ya. Nanti mungkin kita akan lihat di dekat-dekat sini nih. Pokoknya akhir-akhir Juni dah ya. Arne Slot mulai akan mungkin melakukan video interview dengan LFC TV, terus juga mungkin ada konferensi pers dan segala macam. Ini akhir-akhir Juni lah, atau awal-awal Juli gitu ya, kita ekspektasi ya. Bang, emang kemana sih Bang? Kok Arne Slot kan udah mulai kerja kan di tanggal 1 Juni kemarin Bang. Dia resmi jadi pelatihnya Liverpool itu tanggal 1 Juni. Tapi kan ini tuh kan summer ya. Jadi dikasih waktu dulu pastinya untuk liburan. Karena kan dia juga baru selesai sama Feyenoord. Ya pasti ada liburan dulu. Gue rasa saat ini dia lagi liburan dulu sih gitu ya. Lalu kemudian ya nanti kita lihat aja deh akhir Juni atau awal Juli ya. Mungkin dia mulai akan aktif tuh ya. Dan tahu-tahu di akhir Juli ya kan, pertandingan pertama pramusim Liverpool bersama pelatih baru. Aduh. Just like that. Tahu-tahu, siapa dia? Aduh. Siapa orang ini ya kan? Iya, Real Betis ya sebagai jadwal pertama ya kan. Lalu Arsenal tanggal 1 Agustusnya lawan Manchester United 4 Agustusnya. Lalu 17 Agustus berbarengan dengan kemerdekaan Indonesia, Premier League dimulai gitu. Jadi udah tahu ya fase-fasenya ya teman-teman ya. Kalau ada yang masih dibingungin tanya aja. Kita diskusi ya di kolom komentar gitu. Lalu kemudian ada berita sedikit tentang transfer ya. Ini dari Adrian ya, yang kemungkinan akan menolak tawaran kontrak dari Liverpool ya untuk perpanjang kontrak ya. Jadi memang Liverpool katanya akan memberikan 1 tahun tambahan untuk Adrian ya kan. Karena kita sama-sama tahu katanya kan si Kelleher ya. Ini mungkin kemarin gue lagi libur ya, gue nggak infoin, tapi pasti teman-teman udah baca lah ya. Kelleher itu katanya lagi nyari tim yang mau mengangkut dia menjadi menjadi kiper pertama ya kan, karena dia udah merasakan rasanya menjadi kiper utama ya kan di hampir sebagian besar musim gitu kan, ketika Alisson Becker cedera cukup lama ya kan, menepi cukup lama, dan kayaknya jumlah pertandingan di musim kemarin tuh antara Alisson Becker dan juga Kelleher itu nggak jauh banget gitu. Makanya Kelleher pengen banget ya entah di Liverpool, kalau Liverpool mungkin bisa ngasih jaminan ya mungkin dia akan stay, yang mana kecil kemungkinan ya. Tapi kemungkinan besar Kelleher cabut musim ini dan dia akan cari tim baru di mana dia bisa main menjadi kiper utama. Nah, makanya ada kebutuhan untuk Liverpool memperpanjang Adrian sebagai tetap kiper ketiga, tetap makanya 1 musim ya. Cuma memang Mundo Deportivo ya, media dari Spanyol itu mengabarkan katanya kemungkinan besar Adrian akan balik ke tim yang membesarkan dia ya, tim pertamanya dia gitu ya. Dia akan kembali ke Real Betis ya kan. Artinya kalau misalnya bener Kelleher cabut, Adrian cabut, kita punya lobang nih ya kan, 2 kiper nih
Ini krisis nih, cuman punya satu kiper tuh krisis gitu kan ya. Makanya PR besarnya Liverpool kemungkinan besar sih di transfer window juga termasuk dengan kiper ya. Itu pasti PR besar. Nah, This is Anfield menulis katanya mungkin Liverpool bisa mengincar Alex McCarthy ya yang akan kemungkinan meninggalkan Southampton. Nah, ya sebagai free agent ya karena dia kontraknya habis bersama Southampton. Cuma memang Southampton sudah menawarkan deal baru ya, kesepakatan baru ya. Umur 34, kiper Inggris. Ini tentu saja home ground solution ya. Jadi ini bagus untuk mengisi inian lah jatah home ground ya gitu ya. Si McCarthy cuman memang ya kalau menurut This is Anfield dia ditawarin sama timnya untuk perpanjang lagi atau ditawarin kontrak baru. Cuman kalau mendengar bahwa ada ruang yang cukup lega ya di Liverpool ya, di lini belakang Liverpool ya, kemungkinan dia mungkin akan tertarik gitu ya menurut si siapa namanya This is Anfield gitu ya. Lalu kemudian selain McCarthy kan tadi kan kita kehilangan 2 ya, harus diganti 2 lagi dong. Nah, satu lagi kalau menurut This is Anfield ada yang tadi tuh yang main di Euro ya kan, Vítězslav Jaros ya, 22 tahun yang bermain untuk timnya Republik Ceko ya. Kita punya ya. Ini akademi ya dia ya. Karena dia masih umur 22 jadi dihitung home ground juga. Jadi bagus tuh ya kan mengisi ruang-ruang jatah-jatah home ground ini ya kan. Dan mungkin bisa dipromosikan gitu seperti seperti halnya Keller. Kita masih punya banyak kiper sih. Yang jadi concern sebenarnya pelatih kipernya nih. Karena kita kehilangan pelatih kiper kan guys ya. Kalau gue sih pribadi kiper bagus banyak lah, pelatih kiper yang bisa melahirkan kiper-kiper seperti Alisson Becker ya kan. Ya Alisson Becker udah senior deh. Kelleher bisa kayak begitu loh ya kan performanya luar biasa. Kita punya pelatih kiper yang luar biasa ya kan waktu itu. Cuman dia kan cabut ya kan. Oke, tapi entah kita lihatlah update-nya bagaimana ya kan. Nah, terakhir ini yang jadi thumbnail, yang jadi pembahasan utama untuk hari ini adalah duo ini nih, FSG ya. Sebenarnya bukan FSG sih sebenarnya ya. Buat teman-teman yang nggak ngikutin ya, yang nggak ngikutin. Jadi si chairman-nya Liverpool ya, si Tom Werner yang ini ya guys ya, John Henry kan yang ini ya. Dia punya ide gitu ya, di sebuah wawancara dia bersama Financial Times dia tuh punya semacam cita-cita gitu lah ya, bisa dikatakan cita-cita ya. Dia pengen suatu hari nanti dia melihat pertandingan Premier League itu dimainkan di New York City, pokoknya di seluruh dunia lah ya. Gue punya ide yang cukup gila ya, yang mana mungkin suatu hari nanti kita memainkan pertandingan Premier League, pertandingan Liverpool itu di Tokyo, satu pertandingan di Los Angeles, satu pertandingan lagi di Rio de Janeiro ya kan, atau pertandingan lagi di Riyadh, jadi tersebar gitu ya, dimana Premier League akan global gitu, mendunia gitu ya kan. Ide besarnya si Tom Werner ini ya, dia ngomong ke Financial Times ya kan. Pertanyaannya kan tentu saja, ini tuh idenya Tom Werner sendiri atau idenya Liverpool nih, atau cita-citanya FSG nih? Dia ngomong gini mewakili FSG apa enggak nih gitu kan? Karena kalau kita lihat Spirit of Shankly ya, sebagai union ya, sebagai persatuan fans gitu ya, di Liverpool tentu saja mereka menolak keras. Kalau di Twitter mereka menulis katanya siapapun yang memiliki keinginan untuk memainkan pertandingan kompetisi Liverpool yang ada di Premier League, kompetisi Premier League itu di luar negeri, itu harus mengingat kalau kita juga kita determine untuk tidak melakukan hal itu gitu loh ya. Jadi kita nggak kepengen. There's a lot of things that need to change in football. Banyak hal lain yang mungkin kalau lu mau melakukan perubahan, banyak hal lain yang harusnya lu fokuskan dulu, perubahan yang ini dulu nih. Seperti harga tiket, ya kan, independent regulator, financial fairness ya kan, financial fairness ya kan, keadilan finansial, dan juga yang lain-lain gitu. Where we play doesn't, yang mana saat ini masih banyak masih banyak cacatnya. Pertanyaannya kembali yang tadi tuh, apakah ini idenya Tom Werner doang apa mewakili FSG atau FSG nanti ke depannya begitu apa gimana? Nah, ini sudah ditepis ya, tentu saja ya. Ini sudah ditepis sama John Henry guys ya, sebagai principal owner ya kan, pemilik FSG gitu ya, yang bilang katanya dia udah kasih komentar terkait idenya si Tom Werner ya. Dia bilang, "It is not something that I advocate or I am particularly interested in." Ya, ini bukan sesuatu yang saya advokasikan, yang saya juga ikut campur di sana, dan juga
saya juga nggak ikut, saya juga nggak tertarik gitu ya, saya juga nggak tertarik dengan hal ini ya. Jadi ini cukup keras juga dari FSG, dia mau ngasih tau lah kalau itu tuh ide personalnya dia aja gitu ya. Jadi ini intinya ditolak keras lah ya. Jadi ini cuman si Tom Werner-nya aja ya punya cita-cita lah ya. Ini siapa mbak ini ya, dia punya cita-cita aja sebenarnya. Dan ini gue harusnya sih kita senang ya kalau ini bukan cita-citanya klub lah ya, cita-citanya FSG lah paling. Cita-citanya FSG nanti ke depannya mau kayak gini-gini ya, yang aneh-aneh kayak gini ya. Dewan supporter juga sudah menulis ya kalau ini komentarnya Tom Werner ini personal idea, bukan LFC, bukan idenya LFC ya. Tapi memang Dewan supporter ya, ini yang resmi ya, yang punya ikatan profesional dengan klub, jelas akan memantau terus situasi ini ya. Takutnya ya, punya ketakutan tentu saja kita. Jadi harus tetap kritis ya kalau misalnya di kemudian hari ide gila ini mulai muncul nih kan, dilempar-lempar lagi kan tipis-tipis. Nah, itu akan diperhatikan sama Dewan supporter gitu tentu saja. Gitu guys ya. Jadi ini adalah berita untuk hari ini teman-teman. Seru banget dan semoga suka ya dengan updatean berita ya. Gue akan mulai seringin lagi deh insya Allah ya untuk update berita kayak gini ya. Tulis juga di kolom komentar kalau misalnya live reaction nanti Euro kita mau kalau misalnya nanti Euro nanti kita mau ada live reaction, gue bisa harusnya sih nemenin kalian nonton, kita seru-seruan bareng ya kan, kita dukung tim yang ada pemain Liverpoolnya gitu-gitu kan ya. Gitu. Dan jangan lupa sebelum cabut silahkan di like dulu. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans. Untuk fans terakhir, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.